Pria tua itu berbalik perlahan, dan di matanya, Qin Yichen tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Pada perjalanan kali ini ke 10.000 benua etnis, meskipun dia akhirnya kembali tanpa cedera, Qin Yichen tahu betapa berbahayanya perilaku sembrono ini. Apakah itu dalam perlombaan roh, atau tes penerimaan Moseng, dan 10.000 domain pertempuran keluarga, bahaya dari langkah-langkah ini jauh di luar imajinasi orang biasa. Dan dia, yang menyandang roh bela diri naga sejati, jika seseorang secara tidak sengaja jatuh di 10.000 benua, itu pasti merupakan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi ras manusia. Melihat pria yang benar-benar kekanak-kanakan di depannya, ada ketidakberdayaan di hati Tian Wuming. Meskipun Qin Yichen tidak memberitahunya, insiden leluhur tua istana vas glasial yang membawanya ke perlombaan roh juga merupakan persetujuannya. Awalnya, dia juga untuk menjaga Divine Physique, hanya untuk memungkinkan Qin Yichen menyempurnakan Spirit Rache. Namun, sebelum pergi, Tian Wuming juga memerintahkan Gong Keqing 1000 ding 10.000, memintanya untuk membawa Qin Yichen kembali dengan selamat. Namun, tidak ada yang mengira hal menakutkan seperti ini terjadi di Spirit Rache. Meskipun tidak jelas tentang situasinya, tidak sulit untuk menebak salah satu dari mereka yang tiba-tiba mundur dari ras roh. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa setelah Qin Yichen keluar dari Spirit Rache, sama sekali tidak memberitahu Gong Keqing dengan token, tetapi langsung pergi ke 10.000 Demon Realm. Pada saat mereka menyadarinya, Qin Yichen telah memasuki 10.000 kota monster. Tempat itu dengan 2 pembangkit tenaga listrik teratas menjaganya. Meski sudah mati, ia tidak berani muncul. Pusat kekuatan ras manusia, jika muncul di 10.000 benua etnis, saya khawatir itu akan segera menimbulkan kegemparan. Apa yang terjadi setelah itu benar-benar tidak terduga. Bahkan dia hanya bisa mengetahui situasi Qin Yichen dari rumor. Awalnya, ketika dia mendengar kesalahan Yin dan Yang Qin Yichen menjadi murid dari pembangkit tenaga listrik Top Moseng, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketika hal sebesar itu terjadi, Qin Yichen akan tahu bagaimana untuk berkumpul, dan sudah waktunya untuk menyelam kembali ke Human Rache. Namun, mereka tidak mengharapkannya. Qin Yichen berani memasuki Battle Domain dari 10.000 keluarga setelah meninggalkan begitu banyak kebencian di seluruh Zelin. Dengan demikian, pengejaran lebih dari 10.000 pembangkit tenaga suci yang mengejutkan 1.000 benua dimulai. Ketika dia mendengar berita itu, sudah terlambat bagi Tian Wu untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan Tian Wuming tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhan Qin Yichen begitu cepat. Dalam bahaya 9 kematian dan masih hidup, dia bisa menggunakannya untuk menerobos dan akhirnya membunuh keagungan. Hanya itu saja, kembali saja, melihat pemuda yang tulus ini, hati Tian Wuming tidak dapat menahan amarahnya. Karena dia tahu bahwa yang terakhir sangat berjiwa petualang, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Awalnya, meskipun Qin Yichen mencapai puncak tangga, jika dia tidak menggunakan roh bela diri naga sejati, kekuatannya hanya bisa dianggap sangat baik di antara generasi muda ras manusia. Saat itu, dibandingkan dengan putra suci di beberapa puncak tanah suci, terdapat celah yang besar. Jika Jian Yu, Tian Wu, dan puncak Vas Glacial Palace, mereka dapat menekannya dengan kuat. Namun, setelah lebih dari 2 tahun hidup dan mati, dia akhirnya menunjukkan transformasi yang luar biasa. Sekarang kekuatan Qin Yichen, melihat generasi muda ras manusia dan generasi muda dari 10.000 benua, dapat dihitung sebagai puncak. Nak, kamu harus memahami beban di pundakmu. Benar-benar Anda tidak bisa lagi bertindak sembarangan. Melihat pemuda yang secara bertahap menunjukkan ketajamannya, wajah membosankan Tian Wuming, seperti gonggongan, melontarkan senyuman langka. Murid mengerti, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mendapatkan warisan dari Luban Master dan Fumo Blitzein, dia tahu tanggung jawabnya. Bagus. Mengangguk, puas dengan hidupnya, tetapi telapak tangan di jubah lengannya tidak bisa menahannya sedikit. Qin Yichen baru berusia 11-12 tahun. Anak usia ini harus berada di bawah sayap orang tuanya untuk memperjuangkan keluarganya. Namun, sebagai pemilik roh bela diri naga sejati, tanggung jawabnya terlalu besar. Bahkan jika dia sangat baik, dia tidak boleh lemah, dia harus menjadi lebih kuat. Lagi pula, itu karena ras manusia terlalu lemah. Semoga aku masih bisa melihat hari dia tumbuh dewasa. Tian Wuming juga menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia tampaknya memiliki terlalu banyak harapan. Fuzu, Qin Yichen berhenti. Setelah sedikit ragu, masih berteriak. Tapi itu tidak masalah, Wuming Surgawi berkata berbeda. Kali ini, sepertinya aku dalam masalah. Qin Yichen menunduk dan berbisik pelan. Selama kamu tahu, langit menggelengkan kepala dan memicu badai besar di 10.000 benua. Ras puncak yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Apakah ini hanya masalah kecil? Untungnya, yang terakhir masih pintar dan tidak mengungkapkan identitas ras manusianya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki lebih banyak uang, betapapun beruntungnya dia,
dia tidak akan dapat kembali ke ras manusia dengan selamat. Junior mengatakan lebih dari itu. Qin Yichan merasa malu. Bukankah kamu telah memecahkan ikan liar yang mengikutimu? Yakinlah, tidak ada yang menemukan keberadaanmu. Tian Wuming dengan enteng berkata, dia juga sangat puas dengan kewaspadaan Qin Yichan. Kalian semua tahu itu? Setelah mendengar ini, pompa Qin Yichan tiba-tiba menyusut, tetapi di dalam hatinya tiba-tiba terasa hangat. Dia selalu berpikir bahwa dia bertarung sendirian, tetapi ternyata, lelaki tua itu menggunakan segala cara untuk mengamatinya secara rahasia. Ayah, ketika aku pergi ke 10.000 Family Battle Domain, Mo Seng memintaku untuk menyalakan lampu jiwa. Akhirnya, Qin Yichan menarik napas dalam-dalam dan menyatakan keprihatinannya. Lampu jiwa? Tanda seru. Ketika saya mendengar dua kata ini, warna kulit Tian Tianming mau tidak mau berubah sedikit. Dia secara alami tahu apa itu lampu jiwa, meskipun itu sangat jauh dari 10.000 kota monster. Tetapi selama Qin Yichan masih hidup, lampu jiwa itu akan memberitahu Mo Seng di mana dia berada. Pada saat ini, Tian Wuming akhirnya tahu bahwa dia telah membobol keranjang sebesar itu. Dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mengejar dan membunuh anak muda yang tidak mengubah wajah mereka. Mengapa begitu verbal? Begitu Mo Seng diberitahu bahwa Qin Yichan berada di Human Rache, dia akan dapat menyimpulkan identitas yang terakhir. Betapa bergejolaknya seorang jenius dari ras setingkat dewa yang berangkat di benua 10.000 hanya bisa membuat orang mendesah dan iri. Namun, jika mereka memberitahu mereka bahwa iblis penentang surgawi seperti itu berasal dari ras manusia, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sama sekali tidak ada ras, dan Anda akan menyaksikan iblis jahat di ras manusia tumbuh. Tidak ada ras yang mau melihat ras manusia sekali lagi muncul sebagai iblis yang hebat.